Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salat wa salam ala rasulillah, ma ba'd. Oke, selamat malam semuanya. Nah, kebetulan kan kita sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan ya, atau minggu kedua bulan Ramadan. Nah, di sini telah bersama rekan-rekan saya, ada Fatur Ramadan Taedang, ada Qurratul Ain Arita Halo, Batubara, dan ada Aisyah Apriliani. Oke, Taedang, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana puasa yang lancar? Ya, lancar-lancar Alhamdulillah. Kuratul atau biasa disapa Atul. Tul, apa kabar Tul? Alhamdulillah baik guys. Alhamdulillah. Gimana puasanya tuh? Alhamdulillah dong. Oh, Masya Allah. Oke, sekarang juga kan kita ada Aisyah. Halo Aisyah, Halo, apa kabar Aisyah? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar lah. Alhamdulillah lancar. Oke. Jadi gini ya, akan bertukar pikiran lah, bertukar pendapat tentang bulan Ramadan. Sepengetahuan saya terkait tentang bulan Ramadan itu adalah eh, bulan diwajibkan untuk seluruh umat muslim itu untuk berpuasa. Nah, definisi puasa itu kan kita menahan lapar, haus, dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini kan kita sekarang udah menjadi seorang mahasiswa nih, kan nggak mungkin dong seorang mahasiswa ketika ditanya makna puasa itu seperti apa. Nah, pengen tahu nih dari kalian semua terkait tentang puasa itu apa gitu. Dan apa sih yang kalian rindukan dari bulan suci Ramadan ini? Coba mulai dari Taedang. oke. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa makna puasa itu kan tidak hanya menahan lapar dan haus saja kan ya, Hmm, tetapi bisa apa? Dalam artian luas itu juga menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. hmm. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar aja gitu kita. Jadi bisa juga menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Misalnya seperti gibah gitu lah. Kita apa di bulan puasa gitu kita ngegibahin orang gitu kan. Nah itu rugi gitu ntar pahala puasa kita ntar gugur gitu. Sekarang kita lanjut ke rekan saya, Aisyah. Ya, kalau puasa itu ya kita kan sama-sama tahu puasa itu sarana untuk menggapai ketakwaan kita untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Ya, Menunjukkan dan mensyukuri rasa nikmat kita. Dan juga puasa itu melatih diri kita untuk mengekang jiwa dan melembutkan hati dan untuk mengendalikan syahwat kita, dan kita harus menjaga segala apa yang harusnya kita jaga gitu. Puasa juga kan memfokuskan hati kita untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Pokoknya di bulan Ramadan itu banyak kebaikan. Kita napas saja terhitung pahala kalau di bulan Ramadan ini gitu ya. Yang dirindukan dari bulan Ramadan pasti sangat dirindukan semuanya gitu. Karena di bulan Ramadan kita bisa merasakan kayak makan sahur kumpul bareng sama keluarga itu kan, buka puasa, kayak sholat tarawih, itu itu semua ya, pasti selalu dirindukan di bulan Ramadan sih. oh baik. Kalau menurut Qurratul Ain atau biasa dipanggil Atul, gimana tuh makna bulan puasa tuh? Ya makna bulan puasa tuh banyak tahu. Iya sama yang dibilang kayak Aisyah sama Taidang gitu. Itu juga sama gitu. Aku tambahin lagi makna bulan puasa tuh menurut aku bulan puasa tuh pasti bulan yang penuh banyak sabar dong. Hmm. Bulan penuh kesabaran gitu lah istilahnya. Jadi bulan puasa tuh kalau misalkan kita
lapar kita minum juga kan itu harus sabar dong sampai buduk maghrib dulu kita baru buka ya enggak. Jadi bukan hanya doang sabar, kalau misalkan ada orang yang bikin kita kesel, ada orang yang bikin kita jengkel, kita juga harus sabar biar enggak ngelawan gitu, biar enggak adu bacot juga gitu. Jadi ya udah diemin aja, sabar. Dan for your information juga jangan cuma di bulan puasa ya sabar. Jadi sabar juga di bulan apapun itu harus jadi orang sabar gitu. Karena sabar disayang Tuhan. Terus yang paling dirindukan di bulan puasa Ramadan itu apa? Kalau saya pribadi sih yang paling dirindukan di bulan puasa tuh ngabuburit ya. Udah ngabuburit. Selebihnya kayaknya gak ada. Kenapa tuh ngabuburit? Kayak ada nuansa yang berbeda aja gitu di setiap sore-sorenya kita jalan-jalan ke sini, jalan-jalan sini. Nggak cuman melihat dunia gitu ya. Jadi kan kayak merasa bersyukur gitu masih bisa dikasih kesempatan merasakan gitu bulan puasa pada tahun ini gitu deh. Oke, baik. Nah, jadi kan Adam pernah dengar nih bahwasannya dari beberapa sumber mengatakan pada bulan Ramadan itu setan-setan itu kan terbelenggu atau diikat oleh Allah. Nah, Aisyah setuju nggak? Kalau misalkan Aisyah setuju tuh kenapa sampai sekarang di bulan Ramadan itu masih ada dalam tanda kutip ya orang jahat gitu, padahal dia itu tidak ada gangguan dari setan gitu loh. Gimana Aisyah? Ya emang kan ada ya kata datangnya bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka untuk pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan yang dibelenggu juga kan. Tapi kalau misalnya ditanya masih ada orang jahat atau gimana gitu, mungkin udah dasarnya kali. Mungkin udah dasarnya. Iya, maksudnya yang berbuat maksiat gitu kan. Biasanya kalau orang berbuat maksiat itu kan dapat bisikan dari setan gitu loh. Nah, kalau misalnya mereka tuh maksiat tuh karena apa gitu? Dasarnya tuh dari mana gitu? Kurang kuatnya iman kali ya, karena emang kurang mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi ya sifat-sifat kayak gitu tuh masih berpertinggal di diri dia gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh semakin dekat sama Allah, ketakwaan dan keimanan kita tuh semakin kuat gitu. Jadi kalau misalnya masih ada aja orang yang kayak bermaksiat tapi sedangkan setan-setan itu udah pada diikat dan nggak bisa untuk ngerayu-rayu gitu, ya mungkin itu sih dasarnya karena dia belum kuat iman juga. Jadi makanya perlunya kita itu perkuat iman kita tuh untuk menjaga diri kita dari segala hal-hal maksiat itu gitu loh. Oke, baik. Kalau Atul sendiri gimana tuh tanggapannya tuh? Kalau tanggapan aku sih, ya kan hadis Bukhari dan Muslim ya kalau nggak salah. Setan-setan di bulan Ramadan tuh dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan kenapa manusia masih aja berbuat maksiat ketika di bulan suci Ramadan? Bukan karena setan itu dibelenggunya tuh sama Allah kayak istilah kita mah kayak di penjara gitu, nggak bisa keluar. Bukan itu kan pikiran kita ya, pikiran kita tuh terbatas gitu. Jadi tuh bukan kayak gitu maksud dari setan-setan dibelenggu, tapi yaitu iman kita, bener tadi kata Aisyah. Jadi kalau misalkan iman kita tergoda, yaitu setan masuk dong. Maksud dari setan dibelenggu tuh karena iman kita gitu. Kalau iman kita kuat, itu setan gak bakal bisa gitu ngegodain kita, gitu maksudnya. Jadi bukan dia di penjara, bukan karena si setan yang di penjara jadi nggak bisa ngegoda kita gitu. Itu maksud tanggapan aku ya kalau menurut aku gitu. Jadi itu karena iman kita, ya kayak kalau misalkan kita kuat untuk nggak melakukan maksiat, ya otomatis tuh setan kebelenggu gitu. Tapi kalau misalkan kita imannya lemah, iman kita malah tergoda gitu sama hal-hal yang maksiat, ya itu setan lepas dari belenggunya gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah ya, yang dimana
segala aktivitas, segala kegiatan yang kita lakukan, yang kita jalankan setiap hari, itu akan berlipat ganda pahalanya. Nah, pengen tahu dong dari kalian berdua, apa aja sih pahala-pahala gandanya gitu loh. Apa ya, lipatan kebaikannya tuh ngapain aja, misalkan eh, membaca Al-Quran tuh lebih banyak gitu. Terus misalkan lebih sering sholat witirnya, ataupun lebih sering melaksanakan apa namanya, sholat sunnahnya gitu loh, atau gimana kalian nih? Kan kalau misalkan laki-laki ini kan, kalau Adam pribadi ya, kalau ada pribadi itu di bulan Ramadan itu biasanya ya datang ke masjid lebih awal, terus kemudian pulang dari masjid itu diperlama gitu kan, banyakin zikir gitu kan. Kalau misalnya dari pandangan perempuan tuh ngapain aja sih gitu loh, pengen tahu. Bisa. Ya kalau misalnya dari aku pribadi, ya benar sih ngaji Quran gitu ya kan. Ngaji Quran, kita kan bulan puasa nih, lagian kita mau ngapain sih siang-siang gitu. Tidur juga kan gak baik juga, maksudnya banyak-banyak tidur juga, otomatis puasa bakal makruh dong. Kalau misalnya kita tidur nih, habis bangun sahur, habis itu tidur sampai jam 12, sholat zuhur, habis itu tidur lagi, itu bukan malah baik ya. Jadi untuk ngisi waktu kita siang-siang, kita bisa ngaji gitu. Jadi waktu kita tuh nggak kebuang, kita isi dengan ngaji, sholat-sholat sunnah, dan berzikir gitu. Karena bulan Ramadan itu tuh waktu yang sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah gitu ya kan. Jadi di bulan puasa ngapain sih kita ngelakuin hal-hal yang gak bermutu gitu, ngelakuin hal-hal yang gak pantas dilakuin lah gitu. Yang penting kita perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran gitu, perbanyak hal-hal kebaikan yang kita lakuin gitu, biar kita juga dapat efek ke kitanya juga gitu suatu saat nanti gitu. Tanggapan dari kalian berdua nih terkait tentang perbedaan waktu bulan Ramadan tuh bagaimana gitu, dan kalian tuh mengikuti yang mana gitu, mengikuti pemerintah atau emang yang sesungguhnya itu tanggal 2 April? Aisyah? Kalau bahas ke sini agak ngeri sih ya. Jadi gimana ya? Bukan masalah ngikutin pemerintah gitu. Yang kalau aku pribadi sendiri, aku megang NU gitu loh. Jadi pemerintah itu bukan ke NU atau Muhammadiyah, tapi gimana ya? Nih aku di pesantren, ada pelajaran untuk lihat hilal gitu ya kan. Jadi kita ngambil persepsi sendiri aja gitu. Jadi kan aku udah belajar nih pesantren ya tentang gimana cara ngelihat turunnya hilal gitu loh. Jadi kalau kita punya ilmu, biar ilmu itu berkah, baiknya kita amalkan ilmu itu ya kan. Jadi daripada bingung ikutin pemerintah, katanya tanggal segini atau katanya tanggal segini, mending aku coba amalin ilmu aku gitu dong gitu kan. Jadi ya yang aku dapat emang hilal itu jatuh di tanggal 3, karena kebetulan aku juga megang NU, jadi aku ikutin di tanggal 3 ini dong, karena kan aku emang NU ya. Nah kalau misalkan pemerintah speak up ya tanggal 3 April, otomatis itu kan dari NU ya. Nah karena saya NU juga, jadi saya mengikuti gitu. Kan kalau misalkan yang lain, misalkan kalau bukan NU pasti udah tahu juga, pasti ada pemerintah di atasnya kan, jadi mereka makanya ngikutin tanggal 2 atau tanggal 1 atau tanggal 4 gitu dong. Harapan yang pengen dicapai di Ramadan tahun ini tuh apa? Harapan tuh banyak ya kan. Ya pokoknya kita pengen jadi hambanya Allah yang jauh lebih baik lagi ya nggak sih. Kayak kita semakin bisa nemuin jati diri kita yang sebenarnya tuh apa gitu loh. Kayak kuatin iman kita, ketakwaan kita, pokoknya gitu deh. Yang pastinya harapan itu banyak gitu. Yang paling penting sih harapan pengen panjang umur gitu, biar di tahun-tahun berikutnya masih bisa merayakan bulan Ramadan ya kan. Pasti itu harapan banget ya kan, karena kita kan nggak tahu umur kita sampai di mana gitu.
Benar. Kayak kita tuh uh, masih pengen gitu jadi hambanya Allah yang selalu bermanja sama dia, minta ini itu sama dia gitu loh. Jadi Hmm. ya, harapannya di bulan Ramadan kalau bisa untuk menjadi hambanya Allah yang jauh lebih baik lagi lah. Pikiran kotor-kotor, pikiran kotor-kotor tentang orang itu nggak ada lah gitu ya. Pokoknya kita selalu positive thinking untuk melihat sesuatu itu dan nggak gampang menilai orang dari luarnya aja gitu. Pokoknya jadi yang terbaik lagi, panjang umur orang-orang yang di sekitar yang kita sayangi juga bisa panjang umur, selalu bisa merayakan dan merasakan bersama bulan Ramadan ini gitu sampai Idul Fitri ya gitulah pokoknya. Harapannya di bulan Ramadan untuk bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Kalau Atul? Adam dulu deh, Adam. Harapan Adam tuh di bulan puasa tuh apa? Oke. Jadi seperti ini ya. Kalau harapan Adam sendiri di bulan Ramadan itu ya, yang paling penting sih ya menjadi pribadi jauh lebih baik lagi gitu loh. Karena kenapa? Ya karena kita itu satu hari itu harus berbuat lebih baik dari hari kemarin gitu. Nah, terus yang paling penting itu kan yang pengen itu adalah perbanyak apa namanya? Hataman Al-Qur'an gitu. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu kan sumber ya dari sumber kebaikan yang ada di Al-Quran gitu kan. Terus juga kan apa ya namanya, Al-Quran itu kan turun pada bulan Ramadan. Nah makanya kita kayak pengen memanfaatkan gitulah waktu yang ada gitu kan. Apalagi kan ketika kita membaca Al-Quran itu kan lebih diperbanyak ya hafal apa namanya pahalanya. Jadi ya gitu aja sih. Jadi ya pengen menjadi lebih baik lagi dan perbanyak hafalan hataman Al-Quran. Kalau tuh Harapannya juga sama kayak kalian gitu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi hamba yang selalu taat sama Allah gitu. Terus harapan bisa itu tuh, aku tuh mau merasa selalu cukup gitu akan segala yang ada di dunia gitu. Cukup lah, kayak merasa cukup, apa sih namanya, untuk beli ini atau beli itu, udah gitu, merasa cukup gitu hati untuk hal yang berbau dunia gitu. Tapi untuk ilmu tuh terus haus gitu, dan merasa selalu kekurangan untuk ilmu agama, tapi ya bukan ilmu dunia juga, bukan ilmu agama. Itu harapan saya. sudah. Mungkin kita sampai di sini dulu berbincang, ya gak sih? Apa? Karena Iya kali ya. udah sampai sini aja. Ya udah. Jadi ya mungkin ya. Jadi terima kasih kepada Aisyah sama Kotoin sama tadi tuh Fatura Berentendang telah menyampaikan apa ya pendapat lah aspirasi dari kalian semua terkait bulan Ramadan ya. Semoga puasanya dilancarkan, kemudian harapan-harapan yang kalian inginkan gitu kan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin hanya ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.